Assalamualaikum. Surya, Surya. Apakah suara saya terdengar? Siap terdengar. Terdengar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Feryantini, MPD, Bapak Ibu Guru, Akang Teteh Pembimbing, serta teman-teman peserta webinar yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Safia Fauza Suherli yang akan bertugas sebagai host pada webinar hari ini. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan selama webinar berlangsung. Pertama, mohon seluruh peserta mematikan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung agar acara dapat berjalan dengan tertib. Kedua, pertanyaan dapat disampaikan pada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Ketiga, mohon mengikuti rangkaian webinar ini hingga acara selesai. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan moderator webinar hari ini, yaitu Saudara M. Fadel Kusmen Heri. Kemudian narasumber sekaligus presenter webinar hari ini adalah Saudari Arimbi Janitra Hani Pramulya yang akan menyampaikan materi mengenai budaya sekolah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Saudara Fadel untuk memandu jalannya acara. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Empar Kusmaneri bertugas sebagai moderator di webinar pagi hari ini. Sebelum saya membacakan rundown, silakan kalian mengisi link presensi yang akan dikirimkan di kolom chat. Oke, sudah dikirim. Saya beri waktu 3 menit untuk para peserta mengisi link presensi yang sudah dikirim. Sejahtera untuk kita semua. Ada yang terhormat Bapak Ibu Guru, Bapak dan Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada VCT hari ini. Mohon Untuk untuk para mohon untuk peserta mematikan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Sebagai judul VCT hari ini. Untuk Dimas Kurata Ayum, silakan matikan mikrofon ya. Makasih. Apakah ada yang belum mengisi link presensi? Silakan diisi ya. Saya beri waktu 2 menit lagi. Sampai dengan 8:12. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 8:12. Saya akan membacakan rundown. Yang pertama ada pembukaan yang setelah dibawa oleh host, yaitu Saudari Safia. Lalu ada penjelasan materi yang akan dibawakan oleh Saudari Arimbi Janitra. Dan sesi tanya jawab. Dan yang terakhir ada penutup. Oke, saya lanjutkan. Kita ke penjelasan materi yang akan dibawakan oleh Saudari Arimbi Janitra Hani Pramulya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi, saya Rimbi Jeni Trani Pramulya atau bisa dipanggil Jen. Saya adalah presenter dari acara webinar hari ini. Dan saya akan menjelaskan tentang topik grup kami yaitu budaya belajar. Jadi, apa itu budaya belajar? Budaya belajar adalah kebiasaan, nilai, dan pola pikir yang ditanamkan dalam diri seseorang atau sebuah organisasi yang menjadikan proses belajar sebagai kebutuhan berkelanjutan, bukan hanya sekedar kewajiban bagi para individu. Hal ini mendorong individu untuk terus mengembangkan diri dan kapasitas diri secara mandiri. Selanjutnya, ada komponen utama. Ada long life learning atau biasanya dipanggil pembelajaran sepanjang hayat, inisiatif mandiri, dan juga pola pikir berkembang.
Yang pertama adalah long life learning, yaitu kesadaran bahwa proses menambah pengetahuan dan keterampilan tidak berhenti setelah lulus sekolah, melainkan berlangsung seumur hidup. Setelah lulus sekolah, kita bisa melanjutkan kuliah, kerja, atau mungkin sekolah paket A, paket B, paket C. Lalu, ada inisiatif mandiri, keinginan untuk belajar muncul dari dorongan internal diri sendiri atau motivasi intrinsik, bukan karena paksaan atau instruksi orang lain. Jadi, para individu menanamkan pemikiran positif pada diri mereka sendiri agar mereka tidak perlu paksaan orang lain untuk melanjutkan pendidikan mereka dan melakukan hal-hal positif produktif lainnya. Selanjutnya ada pola pikir berkembang, yaitu growth mindset. Keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat terus ditingkatkan melalui usaha, ketekunan, dan pembelajaran. Jadi, para individu, siswa-siswi maupun pekerja kantoran dapat menanamkan pola pikir di mana mereka harus terus berkembang dan tidak stuck di level itu saja. Selanjutnya, mengapa budaya belajar itu sangat penting? Jadi, ada 4. Adaptasi lingkungan, mendorong inovasi, peningkatan produktivitas, dan juga peningkatan prestasi. Adaptasi lingkungan membantu siswa lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan, perkembangan zaman, serta berbagai sumber belajar baru. Jadi, anak-anak tidak kudet atau kurang update, atau satu lagi, gaptek, gagal teknologi. Karena di 2026 sampai selanjutnya ini, kita sudah mulai belajar dengan teknologi yang lebih canggih, menggunakan device ataupun hal-hal lain yang bergantungan dengan teknologi. Jadi, tidak hanya belajar dengan menggunakan buku. Selanjutnya, mendorong inovasi, karyawan yang terbiasa belajar atau lebih mudah menemukan solusi, perkembangan, dan memunculkan ide-ide kreatif. Lalu ada peningkatan prestasi, kebiasaan belajar yang baik secara konsisten berkaitan erat dengan pencapaian presentasi akademik yang maksimal. Lalu ada peningkatan produktivitas, membantu perusahaan dengan cepat menutup celah keterampilan atau skill gap dan beradaptasi terlebih dahulu di daerah pemasaran. Namun, hal ini tidak hanya di perusahaan, namun di sekolah. Jadi, para individual dapat menyetarakan skillnya dengan orang lain agar tidak terjadi skill gap atau kesenjangan skill dalam pembelajaran, perkantoran, dan lain-lain. Selanjutnya, ada elemen pembentuk dari budaya belajar. Pertama, adanya lingkungan yang sangat mendukung, keteladanan, refleksi berkelanjutan. Jadi lingkungan yang mendukung ini, adanya fasilitas pengembangan diri dan ekosistem yang memberikan ruang aman untuk mencoba hal baru. Contohnya seperti di rumah, orang tua menyediakan tempat belajar, device, ataupun hal-hal lain seperti alat sekolah untuk anak-anaknya belajar. Lalu, sekolah menyiapkan fasilitas seperti meja, alat belajar, mungkin ada ruang perpustakaan, laboratorium, agar anak-anak merasa lebih nyaman untuk belajar. Lalu ada keteladanan, adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan atau guru, orang tua, ataupun wali yang turut mempraktikkan kebiasaan belajar. Jadi anak-anak tidak perlu belajar sendiri. Jika mereka kebingungan, mereka bisa menanyakan hal-hal tersebut kepada orang tua, guru, atau wali mereka. Jadi mereka tidak perlu merasa kesulitan saat mereka belajar sendiri. Lalu ada refleksi berkelanjutan, di mana kebiasaan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses yang hasil belajar mereka telah lakukan. Menjadi hal ini tuh sangat penting karena hal ini tuh membuat mereka berpikir untuk meningkatkan apa yang kurang dari diri mereka atau mungkin meningkatkan prestasi mereka yang mereka awalnya menganggap itu cukup kurang dan mungkin itu tidak memuaskan, mereka bisa meningkatkannya lagi. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, budaya belajar adalah kebiasaan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Budaya ini membantu peningkatan kemampuan, prestasi, serta kemudahan seseorang beradaptasi dengan perubahan. Itu saja dari kami. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ada yang ingin bertanya?
Saya, Oke, silakan. kenapa jika budaya belajar itu penting, masih banyak siswa yang belajar lama tapi hasilnya masih kurang maksimal. Apa yang perlu diperbaiki? Silakan Saudari Arimbi Jenitra Nik Pramulya jawab. Baik, untuk beberapa siswa-siswi atau mungkin individu, mereka pasti memiliki tingkat mentalitas yang berbeda dan semangat yang berbeda. Mungkin mereka sudah mencoba terbaik versi mereka, namun ternyata itu belum menghasilkan hasil yang begitu mencukupi. Karena mungkin mereka itu belajar hanya semampunya, bukan di luar kemampuannya, sehingga kayak mereka itu hanya mentok di situ-situ aja. Mereka tidak mencoba untuk meningkatkan. Lalu untuk solusinya mereka harus menanamkan motivasi atau mungkin mereka harus mencari metode belajar mereka yang terbaik agar mereka tuh gampang menyerap, mereka gampang untuk memahami dan juga mungkin fasilitas-fasilitas untuk sekolahnya dimanfaatkan agar mereka lebih nyaman untuk metode belajar mereka. Dan mungkin di rumah mereka bisa meminta bantuan kepada orang tua mereka untuk memberi saran bagaimana caranya agar mereka bisa belajar lebih ditinggikan lagi lah istilahnya. Jadi mereka tidak akan stuck-stuck di situ aja sesuai kemampuan mereka. Nah, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Silakan yang ingin bertanya raise hand ya. Ada yang ingin bertanya? Boleh bertanya lagi nggak? Oh boleh, silakan silakan. Eh, Menurut Bu Materi, kebiasaan apa yang paling sering menghambat budaya belajar siswa saat ini dan gimana cara mengatasinya? Terima kasih. Ya baik, terima kasih pertanyaannya dari Laura. Jadi biasanya banyak sekali faktor yang menghambat untuk para remaja, siswa-siswi maupun pekerja untuk meningkatkan budaya belajar mereka, terutama di zaman sekarang yang sudah modern dan banyak teknologi, mereka pasti lebih memilih untuk menghabiskan waktu mereka untuk main game dan lain-lain, sehingga mereka tuh melupakan waktu belajar mereka. Padahal waktu belajar itu lebih penting dibandingkan game. Atau mungkin mereka memiliki aktivitas lain di luar, mungkin main sama teman, atau mungkin hal-hal lain lah yang tidak berkaitan dengan sekolah. Nah, itu juga menghabiskan waktu mereka. Jadi mereka tidak memiliki waktu untuk belajar atau kadang mereka pulang sekolah terlalu sore, capek, tidur, dan malamnya mereka nggak bisa fokus untuk belajar. Nah, cara terbaik untuk meningkatkan budaya belajar mereka itu mereka bisa set timing per hari, schedule. Mereka bisa menggunakan device berapa jam, aktivitas dalam berapa jam, dan belajar itu setelah maghrib sudah harus selesai. Karena kalau semakin malam kita belajar, itu rasanya semakin ngantuk dan semakin males kan, capek. Jadi mereka harus bisa set timer untuk mereka belajar dan untuk penggunaan device dan juga kegiatan mereka sehari-hari agar tidak bentrok. Karena kalau bentrok itu susah banget untuk ngatur belajarnya. Dan kadang juga ada anak-anak yang belajar hanya di waktu ulangan atau ujian saja. Dan itu mereka nggak akan berkembang kalau seperti itu. Karena mereka benar-benar mepet dan mereka nggak ada persiapan dari sebelum-sebelumnya. Jadi yang paling penting itu timer sih. Dan juga support dari orang tua. Apakah menjawab? Terima Ya, kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Silakan bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Terima kasih. Tidak ada yang ingin bertanya lagi?
Saya ingin bertanya, boleh? Boleh, silakan Teh. Eh, Bagaimana cara menciptakan budaya belajar yang tetap efektif di era AI sekarang, ketika informasi itu bisa diperoleh dalam hitungan detik? Maaf, Teh bisa diulang? Bagaimana cara menciptakan budaya belajar yang tetap efektif di era AI sekarang, ketika informasi itu bisa diperoleh dalam hitungan detik? Ya baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Teh Airin. Jadi, eh, sekarang kan banyak AI ya, yang dimana kita bisa mengambil informasi atau mendapatkan jawaban dengan per menit lah ya, atau sekian detik. Jadi, kan AI ini memang memiliki banyak sumber. Jadi, dia itu dijadikan sebagai mitra berpikir atau tempat inti di mana kita berpikir, namun kita tidak boleh bergantung pada AI. Nah, kita boleh mengambil inspirasi ataupun sedikit informasi dari AI, namun kita dapat mengembangkannya dengan cara uh, berpikir sendiri dengan logis atau mungkin mengeluarkan ide-ide yang kita punya dan menggabungkannya dengan si AI ini. Namun kita tidak menjadikannya untuk inti dari semua jawaban karena belum tentu semua AI kan benar. Nah, sekarang kita tuh harus bisa lebih berpikir kritis. Jadi kita tuh bisa misal kayak 75%-nya dari kita dan sisanya itu dari AI. Dan AI ini hanya untuk dijadikan inspirasi atau inspiratif bagi orang-orang. Terus kita bisa gimana ya jelasinnya? Em, jadi si AI ini buat latihan kemampuan prompting aja gitu loh. Nah, sisanya untuk informasi-informasi inti tuh dari kita. Itu teh. Terima Makasih. kasih. Ya. Oke, jika masih ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Saya beri waktu sampai dengan 8:30. Permisi, boleh boleh bertanya. Silakan, Hafiz Hidayat. Eh, Siapa saja yang berperan dalam membentuk budaya belajar anak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya untuk Hafiz Hidayat. Jadi sebenarnya tuh banyak sekali peran-peran yang dapat membantu anak di budaya belajar ini. Tapi yang paling utama itu diri mereka sendiri, lalu kedua guru, orang tua di rumah atau wali, dan mungkin lingkungan dan teman-teman di sekitar. Apakah cukup? Apakah terjawab, Hafiz Hidayat? Cukup, cukup. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Saya Kak, Oke, silakan, Arya Kurnia. eh, apa sih Kak satu kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan tiap hari biar learning skill kita tuh meningkat atau bisa dipertahankan gitu? Terima Silakan kasih. Harimbi Jenitra. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya kita punya metode belajar yang berbeda-beda kan setiap anak. Mungkin ada yang lebih suka mencatat, membaca, atau misal mereka tuh menonton sebuah contoh seperti video yang diberikan waktu itu kayak video anti narkoba dan lain-lain dan mereka paham bisa menyerap ke otak. Jadi sebenarnya itu tergantung dengan individu masing-masing. Mereka lebih nyaman bagaimana, tapi untuk mengasah skill mereka bisa melakukan sebuah metode eh seperti baca cepat, scanning apa ya? Oh, read scanning. Jadi di mana tuh dia kayak membaca sebuah buku namun mereka membaca yang inti-intinya saja. Jadi biar dari intinya itu bisa connect ke semua materi yang ada. Nah, itu kan mempercepat jangka waktu dan itu tuh juga mempersingkat cara berpikir mereka agar mereka tuh tidak buyar kemana-mana saat memikirkan satu topik tersebut. Nah,
Terus ada metode mencatat, sama hampir mirip dengan membaca tadi. Jadi mereka tuh menyerap informasi terlebih dahulu, lalu mereka akan mencatat seperti mind mapping. Jadi yang penting-penting akan mereka catat, lalu mereka membuat sebuah informasi di mana seperti kayak cabang-cabangnya lah. Jadi misal dari budaya belajar ke bawah itu ada apa aja. Jadi itu mempermudah mereka dan mengasah skill mereka. Jadi mereka tidak perlu ribet-ribet kayak baca semua buku, mencatat semuanya itu tidak perlu. Jadi mereka tuh bisa membandingkan mana yang lebih penting dan intinya tuh yang mana sama yang bisa bisa dikaitkan dengan intinya gitu loh. Jadi nggak harus semuanya dicatat. Apakah menjawab? Terima kasih Kak sudah. Sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan langsung raise hand aja atau langsung ngomong aja. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita lanjut ke penutup. Saya kembalikan ke saudari Safia Fawaza. Silakan. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah tibalah kita di penghujung acara webinar pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber atas materi yang telah disampaikan, serta kepada moderator yang telah membantu jalannya diskusi. Terima kasih juga kepada Ibu Feryantini MPD, Bapak Ibu Guru, Akang Teteh Pembimbing, dan seluruh teman-teman yang telah mengikuti webinar ini dengan baik hingga selesai. Semoga ilmu yang telah kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila selama saya bertugas sebagai host terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkesan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Safia Fauza Suherli selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya teman-teman. Bentar teman-teman, Bu Ferry mungkin mau ngasih komentar untuk Bu Ferry, boleh Bu? Apakah ada yang mau dikasih saran untuk kelompok pertama? Ini mungkin dari saya dulu ya teman-teman ya. Dari saya dulu. Kalau tadi dilihat teman-teman, untuk absen ya, itu teman-teman cukup kirimkan aja linknya di komentar, nggak usah ditungguin, nggak perlu ditunggu yang isinya, sambil jalan aja, jadi mengalir aja. Saya sih sudah oke. Mungkin dari Bu Ferry ada yang mau ditambahkan sekali? Kayaknya Bu Ferry sudah ngajar juga. Jadi gini teman-teman. Jadi di tiap-tiap kelompok nantinya host itu jangan lupa untuk menyebutkan guru yang hadir. Bagus. Terus untuk absensi ya, saya ulangi lagi, itu teman-teman dikirimkan aja linknya ya, nggak usah ditungguin. Oke. Nah, terus ya teman-teman ya, tadi awal-awalnya kalau nggak salah pada saat presenter mulai menjelaskan materinya itu belum
share tuh layarnya ya. PPT-nya belum di-share, jadi kita nggak tahu nih apa yang mau ditampilin ya. Jadi kedepannya jangan lupa di-share ya teman-teman, PPT-nya pada saat mau dipresentasikan. Oke, mungkin kalau dari saya itu aja. Mungkin dari Bu Ferry, apa Bu Ferry? Silakan Bu Ferry. Oke, kayaknya dari Bu Ferry tidak ada. Silakan Bu Ferry, adakah yang mau disampaikan Bu? Assalamualaikum, kedengaran nggak? Terdengar Bu. Jawab dong. Waalaikumsalam. Dengar Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1 gugus 9. Keren banget. Oke, teman-teman gugus 1 kelompok 9, terima kasih ya kalian sudah memberikan paparan yang cukup baik. Hanya saja tadi masukan-masukan dari Pak Fikri dan teman-temannya lain tolong dipahami ya. Kita kan start jam 8. Nah, untuk presensi itu nggak usah nunggu teman-teman yang lain sampai misalkan dari jam 8 saya tunggu sampai jam 8 lewat sekian ya untuk presens, nggak usah, tapi tetap aja mengalir aja. Apa sih alur proses webinarnya tuh mengalir aja. Nanti di tengah-tengah baru diingatkan kembali, tolong ya audiens ya yang belum mengisi link presensi, tolong diisi link presensi dan seterusnya. Nah itu tugasnya siapa? Itu tugasnya host. Tidak usah melalui apa sih namanya announce speaker gitu, nggak usah, tapi pakai chat dan seterusnya di kolom chat itu bisa dimaksimalkan ya. Tadi pertanyaan-pertanyaannya juga cukup bagus ya kalian tentang budaya belajar ya. Nah budaya belajar itu ingat manusia itu pada dasarnya dilahirkan untuk belajar ya. Belajar dari lahir sampai nanti kamu menutup mata pun itu belajar. Bagaimana caranya kita mati dengan proses yang baik itu kan perlu belajar ya kan. Seperti itu. Nah budaya belajar ini tolong diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti untuk mencari tahu sesuatu yang baru. Karena nanti ke depannya tantangan kalian itu akan jauh lebih luar biasa. Seperti itu ya. Tepuk tangan buat kita semua, sehat-sehat selalu. Nanti kita ketemu di kelompok yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat ya. Oke, teman-teman, silakan kelompok 1 ditutup dan kita akan beralih ke kelompok kedua.